Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dede Kurnia Channel. Kali ini kita akan membahas tentang tema judi online atau biasa dikenal dengan slot. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Oke, kita masuk ke yang pertama, sejarah judi online atau slot ya. Jadi sejarahnya itu pertama kali muncul di Amerika ya. Ya, tahun 1985. Itu dicetuskan atau digagas oleh Charles Fay yang pertama kali mempunyai ide dan mempunyai pemikiran untuk membuat alat untuk judi slot. Walaupun pada awalnya alat ini atau mesin ini yang pertama kali yang diciptakan itu mesin slot ya. Pertama kali ini ya penuh dengan halangan ya dari pemerintah Amerika sendiri karena itu dilarang juga. Tapi semakin lama itu terus berkembang dan menjadi produksi massal ya mesinnya, sampai si Charles Fay ini membuat pabrik untuk pembuatan mesin judi slot ini. Dan pada akhirnya yang lain juga mengikuti pembuatan mesin slot, walaupun secara legal ini dilarang ya dari pemerintah Amerika Pusat sendiri. Lanjut ke tahun 1990, yang awalnya slot ini atau judi online ini hanya menggunakan mesin. Pada tahun 1990 selanjutnya ini berkembang masuk ke ranah dunia maya atau masuk ke website, sehingga slot ini sudah bisa dimainkan dari komputer atau gadget. Pada tahun 1990 sudah bisa. Dan jenis-jenis dari slot sendiri yang seperti kita kenal, yaitu dengan logo poker, hati, skop, itu yang seperti logo remi itu cetusan awalnya itu yaitu dari Australia. Sedangkan yang berbentuk buah itu dicetuskan oleh Inggris ya. Dan sekarang lebih berkembang lagi, lebih banyak lagi, yaitu ada yang nomor, ada yang angka, bahkan sekarang ada yang permen ya atau candy. Di Indonesia sendiri perjudian ini sebenarnya pernah ya dilegalkan atau dibolehkan oleh pemerintah ya. Tepatnya itu berada di Jakarta pada era Gubernur Pak Ali Sadikin. Tepatnya itu kalau nggak salah di Gedung Sarinah ya. Itu pernah dilegalkan, diperbolehkan, tapi dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Itu sebenarnya diperuntukkan untuk turis mancanegara ya, yang ada di Jakarta dulu itu. Tetapi warga lokal sebenarnya juga boleh dengan syarat-syarat setidaknya orang itu mempunyai finansial yang cukup. Lalu kita akan bahas fakta-fakta menarik tentang slot ini ya. Yaitu yang pertama, faktanya Indonesia lah negara di dunia yang mempunyai user atau pengguna aktif dari slot ini paling banyak, nomor 1, yaitu sampai 200.000 pengguna setiap hari. Bahkan Rusia saja dia penggunanya itu lebih sedikit dari kita. Rusia itu hanya 400 pengguna aktif user setiap harinya. Dan jika dibandingkan dengan data di dunia negara yang percaya kepada Tuhan, yang mempunyai iman atau religius, itu Indonesia juga menempati peringkat pertama dengan 93% warga Indonesia itu mempercayai Tuhan. Itu fakta yang cukup menarik ya, cukup unik. Di satu sisi Indonesia peringkat 1 dengan negara paling percaya Tuhan di dunia, 93%, dan 7% itu ateis ya. Tapi sebaliknya jadi negara yang nomor 1 pengguna aktif judi slot. Itu miris sekali ya. Sebenarnya pemerintah sudah melakukan pemberantasan ya
itu dari Menteri Telekomunikasi itu mereka sudah berhasil sampai 1 juta website itu sudah diberantas. Bayangkan saja, sebanyak itu website 1 juta sudah diberantas, dan itu belum semua. Dan menariknya, peredaran uang atau penggunaan uang di situs judi online per tahun, setahunnya itu sampai 81 triliun, atau perharinya tuh sampai 200 juta uang yang berputar di judi slot itu. Cukup lumayan banyak sekali ya. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan orang bisa kecanduan judi online atau slot. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini maksudnya yaitu ketika orang mempunyai uang lebih atau uang yang tidak digunakan atau tabungan, itu dia cenderung menggunakan untuk permainan judi slot. Karena daripada uangnya tidak dipakai dan dia iseng-iseng untuk menggunakan uang ini, ya itu menyebabkan seseorang bisa bermain judi slot. Karena ketika dia tidak mempunyai uang lebih, maka dia lebih sedikit resikonya untuk bermain judi slot atau judi online. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini yaitu circle pertemanan atau lingkungan di sekitarnya. Ketika sudah ada satu orang di antara beberapa orang yang kecanduan bermain judi slot, itu secara tidak langsung itu akan mempengaruhi teman-teman yang lain. Karena setidaknya dia pasti akan cerita, wah saya pernah nih menang 1 juta, saya pernah nih menang banyak. Dan pasti ada salah satu yang terkena atau terpengaruh oleh dia karena cerita-ceritanya. Jadi satu orang kecanduan itu pasti akan mempengaruhi teman-teman yang lain. Jadi kalau bisa cari circle yang baik ya, karena circle yang tidak baik itu akan mempengaruhi diri kita. Yang ketiga itu faktornya yaitu adanya waktu luang, yaitu tidak adanya aktivitas yang bisa digunakan untuk keperluan yang bermanfaat. Jadi ketika dia mempunyai waktu luang atau gabut, dia akan cenderung bermain judi slot. Yaitu seperti yang tadi saya katakan, yaitu circle pertemanan. Ketika dia mempunyai waktu luang, dia akan mulai berpikir, sepertinya asik juga untuk bermain judi slot. Kali aja saya menang. Itu faktor ketiga. Keempat, kurangnya kesadaran individu, yaitu seseorang yang kurangnya ilmu atau informasi tentang penipuan dari judi slot ini. Karena dia tidak mengetahui bahwa dia ketika bermain judi slot ini, dia sedang dicurangi oleh bandar, dia sedang dipermainkan oleh bandar. Jadi dia masih ada pemikiran, wah saya pasti menang, saya akan mendapatkan uang banyak. Dia masih mempunyai pikiran seperti itu. Karena sebenarnya itu tidak. Karena slot itu kan sudah dirancang agar bandar itu selalu menang. Yang kelima yaitu faktor kesenangan atau hobi. Nah ini yang merepotkan ya, karena dia sudah menjadi hobi judi ini. Jadi walaupun diingatkan seperti apapun, dia tidak akan percaya atau tidak akan terpengaruh, karena dia sudah terbiasa dengan kesenangan dari adrenalin bermain judi. Walaupun dia kalah, dia tetap ingin bermain. Karena dia kalah, dia ingin melakukannya terus agar dia bisa menang dan membalas atau mengganti uang kekalahannya ketika dia menang. Dan ketika dia menang, dia akan kecanduan, dia ingin mendapatkan lebih. Dan sebenarnya walaupun kita ingatkan seperti apapun, dia tidak akan terpengaruh. Walaupun kita bilang sebenarnya judi slot itu algoritmanya itu dari 100% itu individu yang menang itu hanya 5%, dan 95%-nya itu yang dimenangkan oleh bandarnya ya. Itu sudah algoritma dari slot ini. Jadi ketika kita bertaruh 100.000, kita akan hanya memenangkan 5.000, dan sisanya itu akan kalah atau akan jadi uang bandar. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, sadari ekonomi kita.
yaitu kita harus melihat ekonomi kita itu sebenarnya ketika kita sedang tidak punya, kecuali kalau emang duitnya berlebih ya, duitnya banyak dan bingung mau diapain, ya setelah lah itu buat main apa, buat main judi ya bebas. Tetapi ketika Anda mempunyai pendapatan yang pas-pasan, sadari itu dulu. Ketika kita mempunyai pendapatan yang pas-pasan, kita harus berpikir ini akan membunuh kita pelan-pelan bermain judi ini, karena kita pasti akan tergerus terus uangnya. Jadi sadari ekonomi kita itu akan terus tergerus oleh judi slot ini. Yang kedua yaitu sadari kalau kita sudah kecanduan, karena kalau kita tidak pernah sadar kita sudah kecanduan, itu tidak akan pernah berhenti. Jadi maka kalau bisa ingatkan atau ajak temannya untuk mengingatkan kita ketika kita sudah kecanduan untuk bermain judi ini. Ajak teman untuk mengingatkan kita kalau kita sedang bermain dan kita kecanduan, itu terus agar mengajak kita untuk berhenti bermain karena kita sudah kecanduan. Yang ketiga yaitu menghapus atau memblokir situs atau website dari judi slot ini. Ya, yang ini harus dilakukan karena ketika kita masih ada akses untuk bermain judi slot, pasti kita suatu saat ketika kita ingin bermain, kita dengan mudah untuk bermain lagi. Jadi ini harus dilakukan juga ya, menghapus atau memblokir situs-situs judi online yang ada di handphone atau di website kita. Yang terakhir yaitu mengalihkan ke aktivitas yang lain, karena seperti yang saya katakan tadi, ketika kita sedang punya waktu luang atau gabut, kita akan cenderung bermain judi slot ketika sudah kecanduan. Jadi aktivitas lain kita lakukan ketika kita sedang ada waktu luang, alihkan ke aktivitas lain, entah itu bermain atau membaca, ya setidaknya tidak bermain judi online. Oke, sekian video saya kali ini. Silakan tulis di komentar ketika teman-teman mempunyai pengalaman yang unik atau seru ya di bermain judi online atau slot ya. Jadi cukup sekian video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.